Kamar 106, bagian 1. Di sebuah ruangan rumah sakit yang dipenuhi dengan aroma desinfektan, seorang pasien dengan seluruh lengan dibalut sedang berbaring di atas tempat tidur. Namanya Yuzen dan dia adalah mahasiswa kedokteran tahun kedua, satu-satunya yang selamat dari kasus hantu perempuan di Universitas Kedokteran. Dia memberitahu saya dan Zen tentang peristiwa mengerikan yang mengarah pada situasi saat ini. Setelah dia berbicara sedikit, seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Peristiwa ini mungkin adalah hal paling menakutkan yang pernah dia alami. Hari itu, orang tua saya mengirimkan sejumlah uang. Jadi saya bilang saya akan mentraktir Fatih dan Forais untuk minuman. Kami bertemu dengan dua anak ayam yang terlihat baik dan kami akan membuat mereka mabuk. Tapi siapa yang mengira mereka akan menahan minuman keras mereka dengan baik? Kami tidak hanya membuat mereka tidak mabuk, kami juga membuang waktu untuk kembali ke asrama. Orang tua di ruang keamanan cukup hina. Dia mengizinkan kami masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi keesokan harinya dia akan melaporkan kami ke kepala sekolah. Kami sudah menderita berkali-kali karena dia selama tahun pertama kami. Jadi kali ini, kami memutuskan untuk memanjat tembok belakang. Menuju asrama dari tembok belakang berarti kami harus melewati rimbunan pohon kamper. Di sana sangat gelap. Kami pernah mendengar bahwa ada hantu wanita yang berkeliaran di sana. Tapi itu hanya legenda, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Siapa sangka kita akan benar-benar bertemu dengannya. Setelah kami berjalan ke dalam hutan, saya merasa ada yang tidak beres. Rasanya lebih dingin dari biasanya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa itu mungkin karena kami terlalu banyak mabuk, jadi saya biarkan saja. Saya hanya ingin kembali ke asrama dan tidur. Tapi tidak lama setelah kami masuk ke dalam hutan, kami mendengar suara samar seorang wanita bernyanyi. Itu terdengar seperti sajak anak-anak atau semacamnya. Saya ketakutan dan kepala saya mati rasa. Jika saya sendirian, saya pasti akan lari. Meskipun ini pertama kali saya mendengarnya, itu masih sangat jelas di benak saya. His ular putih abadi dengan kekuatan tak terbatas. Berusia 1000 tahun, angin dingin bertiup hati yang segar dan enak masuk ke dalam perutnya mengi, tidak mengindahkan di kuburan abadi. 100 tahun tidur gemuruh. Gemuruh, tamu ada di sini alih-alih membawa hadiah, mereka siap memarahi Anda. Lagu itu terdengar dekat dan jauh. Itu samar dan tertutup, saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi semakin lama saya mendengarnya, semakin menakutkan itu. Fatih lebih berani, lebih padat juga. Jadi dia berjalan di depan. Aku dan mata empat merasa sedikit lebih nyaman. Dan kami bertiga berlari kembali ke asrama. Tapi sebelum kami bisa lari jauh, kami melihat hantu wanita itu. Awalnya, kami mengira itu hanya seseorang dengan gaun putih yang sedang bercanda. Karena pepohonan di hutan tumbuh lebat, bulan terhalang dan kami tidak dapat melihat dengan baik. Kami baru saja melihat sosok putih di depan kami. Saat kami menyadari bahwa dia adalah hantu berjubah putih yang menggendong bayi, dia sudah menyerang kami. Kami berteriak ketakutan dan berlari secepat yang kami bisa. Lemak itu gemuk, jadi dia lari lebih lambat. Dia adalah orang pertama yang tertangkap oleh hantu wanita itu. Saya mendengar jeritan tragisnya, memanggil bantuan. Aku bahkan membayangkan dia berada di tanah. Dicabik-cabik oleh hantu perempuan, jantungnya ditarik keluar. Tapi saya benar-benar terlalu takut. Saya bahkan tidak berani untuk kembali, dan saya terus berlari menembus hutan. Forais awalnya ada di depanku. Mungkin dia tidak bisa melihat dengan baik sehingga dia tersandung. Jika saya membantu menariknya kembali, mungkin dia tidak akan mati. Pada titik ini, Yuzen tiba-tiba berhenti gemetar. Alih-alih air mata mengalir dari matanya. Mungkin tindakan pengecutnya meninggalkan temannya membuatnya merasa bersalah. Dan mungkin rasa bersalah ini akan menyiksanya selama sisa hidupnya. Saat aku berlari keluar dari hutan, jeritan darah dingin datang dari belakang. Dan kemudian lenganku dicengkeram oleh hantu yang berlumuran darah. Meskipun jari-jari hantu wanita itu panjang dan anggun, dia memiliki cengkeraman maut di lenganku seolah-olah tangannya adalah tang. Kukunya yang seperti belati menusuk kulit saya, dan darah mengucur dari pakaian saya.
Saya sangat takut sampai hampir pingsan. Berada sedekat itu dengan hantu wanita adalah hal yang menakutkan. Meskipun saya hanya melihat sekilas, saya masih dapat mengingat gambar yang mengerikan itu. Mata kanan berwarna merah darah, terlihat di bawah rambut berantakan yang menutupi sebagian besar wajahnya. Bibirnya terangkat memperlihatkan senyuman rahasia. Pakaian putihnya diwarnai dengan darah cerah, seperti mawar di salju, memancarkan aura yang menyesakan. Saya tidak tahu dari mana asal keberanian saya, tetapi saya tiba-tiba mencoba menendang kakinya. Hanya saja, bidikan saya meleset dan saya tidak memukulnya. Sebaliknya, bayi dalam pelukannya terbang di udara. Bayi itu mungkin baru berusia paling lama 3 bulan. Ia tidak mengenakan pakaian apapun, kulitnya seputih salju. Ketika dia terbang, dia bahkan tidak menangis. Mungkin sudah mati, tapi dia sangat prihatin tentang dia dan dengan teriakan, dia bergegas mengejarnya. Saya pikir dia akan melepaskan saya. Jadi saya mulai berlari keluar hutan secepat yang saya bisa. Ketika saya keluar, saya terus berlari sampai saya kembali ke sekolah. Saat itulah saya menyadari bahwa lengan baju saya telah robek dan seluruh lengan saya berlumuran darah. Saya pikir hantu wanita itu hanya menggali sedikit ke dalam kulit saya. Tetapi ketika saya melihat lebih teliti, saya melihat bahwa semua kulit telah terlepas. Iklan. Setelah mendengarkan akun Yuyuzen, saya mengatur pikiran saya dan memilih poin utama. Pertama, hantu wanita mampu mengikis semua kulit di lengannya. Selain membuktikan bahwa pergelangan tangannya sangat kuat, itu juga mengkonfirmasi dugaan saya sebelumnya. Dia menggunakan tubuh fisik dan bukan hantu seperti kabut. Yang juga berarti bahwa dia kemungkinan besar adalah orang yang hidup atau paling tidak sesuatu seperti zombie. Kedua, bayi yang dikirim Yuzen terbang sangat mungkin menjadi kunci dari kasus ini. Misalkan hantu wanita itu adalah orang yang hidup, itu berarti dia menderita penyakit mental yang parah atau dia dirasuki oleh jiwa bayi yang sudah meninggal. Saya lebih cenderung percaya pada yang pertama karena keberadaan hantu sulit dipercaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sajak anak-anak yang dinyanyikan oleh hantu wanita. Kata-katanya sangat aneh dan artinya tidak segera jelas. Mungkin sajak anak-anak ini tidak memiliki arti khusus, tetapi saya masih curiga bahwa hal itu terkait dengan kasus yang sedang dihadapi. Setelah Zen dan saya meninggalkan ruang pasien, kami pergi mencari dokter residen untuk lebih memahami penyakit siswa. Dokternya adalah wakil presiden rumah sakit, jadi tampaknya rumah sakit sangat mementingkan kondisinya. Wakil presiden membalik grafiknya dan berkata kondisinya saat ini stabil. Kami belum menemukan tanda-tanda racun. Meracuni, mengapa dia diracun? Zen bertanya dengan bingung. Wakil presiden ragu-ragu. Mungkin kamu harus pergi ke penyelidik forensik, Departemen Forensik Keamanan Publik, tempat yang belum pernah saya kunjungi selama 2 tahun. Dan sebelum itu adalah tempat yang sering saya kunjungi. Saat kami berjalan menyusuri aula, saya menyapa beberapa teman lama, dan kemudian saya memimpin Zen ke kantor. Seorang pria malang dengan jas lab putih duduk di depan komputer, mengatur filenya. Ketika dia melihat saya, dia segera meletakkan pekerjaannya dan berjalan ke arah saya dengan tangan terbuka. Ingin memberi saya pelukan yang hidup. Hai, Olmu, angin apa yang meniupmu seperti ini? Apakah Anda kembali ke Biro Investigasi Kriminal, CIB? Haruskah kita merayakannya? Ajak aku keluar untuk minum-minum. Saya segera melompat mundur. Oli, harap diingat bahwa bidangmu adalah pekerjaan yang menjijikkan. Jangan tutupi aku dengan bau mayat juga. Mengabaikan ejekan saya, matanya tertuju pada Zen yang berdiri di sebelah saya. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya penyelidik forensik Yeli Unian. Anda pasti rekan Amu. Zen bukanlah orang yang benar-benar idiot, dan dia dengan cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya saat dia menundukkan kepalanya ke depan. Halo Dokter Ye, saya Li Zen. Tolong jaga aku. Li Unian tertawa tak berdaya dan membentakku. Apa yang kamu inginkan? Saya mencubit hidung saya dan berkata, sampah. Kenapa lagi aku membutuhkanmu selain melihat mayat? Cepatlah, aku tidak tahan dengan bau mayatmu. Mubau, kau bajingan, mengutukku saat kau melihatku. Lihat apakah aku tidak akan mengacaukanmu.
Li Unian, orang ini, meskipun dia agak aneh, iknya tidak rendah. Ketika saya menyebutkan bau mayat padanya, dia dengan cepat berjalan ke arah saya untuk pelukan, dan dia bahkan mengerucutkan bibir untuk ciuman. Ya Tuhan, sepertinya saya harus mandi dengan air beras malam ini, atau bau mayat ini tidak akan hilang. Zen memandang kami dengan jijik, dia bahkan mungkin mengira kami gay. Usai bercanda, Li Unian membawa kami berdua ke ruang bedah yang berbau formaldehida. Dia menepi dua mayat yang ditutupi seperai putih, lalu berkata dengan penuh perhatian kepada Zen, ini pertama kalinya bagimu. Kan, pastikan untuk mempersiapkan dirimu sendiri. Lalu dia melepas kain putih. Di bawah spray ada tubuh kurus kemungkinan yang Yuzian sebut 4 mata. Tinjunya terkepal erat dan ada beberapa luka panjang di lengan kanannya dengan darah hitam yang telah keluar. Tidak ada tanda-tanda livor mortis. Otot-otot di wajahnya menyimpang, kulitnya gelap dan bibirnya hitam seperti tinta. Matanya sedikit menonjol, seolah-olah dia akan mati dengan keluhan. Mengerikan untuk sedikitnya, jika Anda melihat mayat itu di tengah malam tanpa persiapan apapun, Anda bahkan mungkin mati ketakutan. Ketika Zen melihat sepasang mata itu, dia mengerutkan kening. Li Unian mengambil laporan itu, dan dengan ekspresi serius, dia membacakan, yang sakit, Luo Wei Guang, 20 tahun. Lengan kanan menunjukkan 4 goresan yang konsisten saat digenggam. Tanda gigitan di sisi kanan lehernya. Tidak ada tanda-tanda trauma yang jelas. Penyebab kematiannya diduga karena keracunan. Apa kau tahu racun apa itu? Li Unian menggaruk kepalanya. Saya mengujinya, dan itu adalah zat alkaloid yang tidak diketahui. Tingkat racunnya sangat tinggi, beberapa kali lebih beracun daripada katak panah beracun. Dari apa yang saya tahu, katak panah beracun adalah hewan paling beracun di dunia. Panjangnya kurang dari 5 cm, racunnya bisa membunuh 20.000 tikus dan mereka akan mati hampir seketika. Jika ini lebih beracun dari katak panah beracun, kemungkinan hanya ada satu jawaban. Itu tidak mungkin racun penyihir. Saya tidak akan bisa memberitahu Anda tentang itu. Dan saya tidak bisa menuliskannya di dokumentasi. Yang bisa saya katakan adalah racun itu disuntikan melalui leher orang yang sakit. Perkiraan konservatif adalah bahwa racun itu membunuhnya dalam 1 menit, tetapi yang lebih realistis, prosesnya mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Dan otaknya mungkin mati saat racun disuntikan. Bahkan Li Unian, yang telah memeriksa mayat yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat membantu menggigil saat dia berbicara. Iklan karena penjelasan Li Unian, saya bahkan lebih yakin bahwa ini kemungkinan racun penyihir. Meskipun saya tidak berpikir bahwa pembunuhnya adalah hantu. Jika gigi atau air liurnya mengandung racun yang sangat beracun, apakah dia masih dianggap manusia? Mungkin saya harus menganggap bahwa pembunuhnya adalah zombie. Lihat lengan yang sakit. Li Unian menunjuk ke goresan di lengan yang sakit dan itu sangat aneh. Hanya ada 4 goresan, dan jarak antara goresan kedua dan ketiga secara signifikan lebih besar daripada goresan lainnya. Goresan di tubuh lainnya sama. Karena goresannya tampak seperti ini, tangan kanan si pembunuh mungkin tidak memiliki jari tengah. Apakah yang ini juga diracuni? Aku menunjuk ke mayat yang masih ditutup-tutupi. Tidak, tapi metode kematian bahkan lebih menakutkan. Li Unian menutupi tubuh 4 mata dengan kain putih dan kemudian menemukan tubuh lainnya. Berlemak, warna kulit mayat itu normal. Dan livor mortis di dada dan perutnya menunjukkan bahwa dia meninggal dalam keadaan berbaring. Bibirnya pucat dan matanya tertutup. Ada beberapa goresan di lengan, bahu, dan lehernya. Tetapi tidak ada tanda bekas gigitan. Melihat ke seluruh tubuhnya, tampaknya tidak ada luka yang fatal. Jadi aku bertanya-tanya apa maksud Li Unian ketika dia berkata lebih menakutkan. Sepertinya dia tidak diracuni dan tidak ada luka fatal. Jadi apa penyebab kematiannya? Anda akan tahu jika Anda melihat bagian belakangnya. Bantu aku tidak bisa membalikkan dia sendiri. Li Unian memberi isyarat agar saya mengenakan sarung tangan. Meskipun saya tidak senang dengan prospek itu, saya membantunya membalikkan badan. Lemak ini tidak hanya terlihat berat. Berat badannya mungkin lebih dari 80 kg. Dan kami berdua berusaha keras untuk mengubahnya.
Ketika kita hampir membalikkan badan, Li Unian membuat catatan untuk memberitahu Zhen. "Hei cantik, pastikan kamu mempersiapkan diri." "Oh," jawab Zhen tanpa banyak mengindahkan peringatan Li Unian. Dan kemudian ketika kami mendapatkan tubuh terbalik hanya dengan sekilas, dia berlari ke tempat sampah untuk muntah. Di bagian belakang mayat ada lubang seukuran telapak tangan. Itu kosong dan tampak seperti jurang maut. Kedalaman yang tak ada habisnya membuat seseorang menjadi ketakutan yang tak terlukiskan. Hati itu hilang, aku tidak bisa menahan cemberut. Li Unian mengambil laporan lainnya dan membacakan dengan lantang. "Yang sakit Li Udahai, 36 goresan di tubuhnya. Penyebab kematian adalah pengangkatan hatinya. Luka di punggungnya relatif rata. Meskipun kelihatannya luar biasa, pembunuhnya pasti telah menggalinya saat dia masih hidup. Namun, tidak ada jaringan jantung yang ditemukan di tempat itu. Apa menurutmu itu dimakan?" Kata-kataku menyebabkan Zhen muntah lebih intens. Setelah berpisah dengan Li Unian, saya dengan bercanda bertanya kepada Zhen, "Kamu pasti memuntahkan semua isi perutmu. Apakah Anda ingin makan sesuatu dulu?" Ada toko di dekatnya yang terkenal dengan hati bebek pedasnya. Wajah Zhen berkerut jijik seolah-olah dia ingin muntah lagi, dan kemudian dia dengan kasar menendang pantatku. "Jika Anda berani mengatakannya lagi, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi juara seni bela diri campuran." Aku menepuk jejak kaki di celanaku dan mengangkat bahu. "Baiklah, ayo pergi. Kami akan menyelidikinya di Universitas Kedokteran." Karena bos dan presiden universitas lu berteman, pertama-tama kami mampir ke kantornya, tetapi dia kebetulan baru saja keluar. Mungkin dia terganggu dengan semua cerita tentang hantu wanita yang menggendong bayi. Jika kami tidak bisa bertemu dengan presiden, maka satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memeriksa TKP. TKP adalah kayu kapur baru yang sangat gelap. Kolega kami di CIB sudah lewat dan semua bukti di tempat kejadian sudah dikumpulkan. Apa yang tidak bisa diambil akan direkam. Kami berkeliling beberapa kali, tetapi selain pohon kamper yang rimbun dan dedaunan lebat yang menghalangi sinar matahari pada siang hari, kami tidak menemukan hal baru. Kemudian saya berpikir untuk menanyai beberapa orang di asrama.